واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Marilah kita lanjutkan tadarus kita sekarang surat Al-Baqarah ayat 1. Kita niatkan istiqomah untuk tadarus ini, kita istiqomahkan meskipun sedikit kita tetap istiqomah untuk bertadarus Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada peristiwa sapi. Ada peristiwa sapi, yaitu peristiwa pembunuhan yang terjadi di kalangan kaum Bani Israel. Lalu disuruhlah untuk membuka tabir yang mustahil untuk diungkap bisa terungkap atas izin Allah, yaitu disuruh dengan menyembelih sapi betina, sapi yang susah dicari oleh kaum Bani Israel, kemudian disembelih, kemudian ekornya itu dipukulkan kepada mayat tersebut, lalu mayat itu mengakui bahwa si pembunuhnya adalah si fulan, sehingga terbongkarlah aib-aib yang mereka sembunyikan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sesungguhnya Allah bisa membongkar apa-apa yang mereka sembunyikan. Nah, di negara kita juga mirip-mirip. Yang disembunyikan rapat-rapat Allah mau membongkar sangat mudah. Nah, jadi kita kaitannya dengan surat Al-Baqarah, ada peristiwa yang berkaitan dengan sapi di dalam kandungan Al-Baqarah, nanti pada ayatnya kita bahas, sehingga disebut dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Rasul bersabda, barang siapa yang di rumahnya membaca surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaiton, setan tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi minimal di rumah kita pernah dibacakan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Pernah baca surat Al-Baqarah di rumah. Entah siapa yang baca, entah bergiliran, entah berjarak juga tidak apa-apa, yang penting pernah dibaca surat Al-Baqarah di dalam satu rumah. Kata Rasul, la yadkhuluhu syaiton, tidak dimasuki setan. Insya Allah penghuninya soleh-soleh kalau rumah itu dibaca surat Al-Baqarah. Apalagi sering bertadarus di rumah, sering baca surat Al-Baqarah di rumah. Jadi usahakan kita pernah membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, kita pastikan seperti itu. Insya Allah penghuninya soleh-soleh, karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Itu sekilas saja panjang kalau untuk membahas Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Madaniyah. Madaniyah itu berarti diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu adalah huruf-huruf pembuka surat Al-Quran, disebut dengan fawatihus suwar. Jadi ada huruf-huruf tertentu sebagai pembuka ayat Al-Quran yang disebut oleh ulama dengan fawatihus suwar. Ulama-ulama terdahulu menafsirkannya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui kandungan alif lam mim. Jadi hanya Allah yang tahu kandungan alif lam mim. Manusia enggak tahu. Ini adalah rahasia Allah. Itu ulama-ulama terdahulu menyatakan demikian. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui kandungan alif lam mim, dan begitu juga huruf-huruf lainnya semisal itu. Misalkan alif lam ra, alif lam mim ra, shad nun kaf ha ya ain shad, itu Allah yang mengetahui.
Ada ulama yang berpendapat bahwa ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Qur'an dengan huruf-huruf semisal alif lam mim. Alif lam mim. Jadilah Al-Qur'an yang sangat luar biasa, yang tidak bisa satu orang pun menandingi kehebatan Al-Qur'an. Coba bikinlah satu surat semisal dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, maka tidak ada yang pernah bisa menandingi kehebatan Al-Qur'an. Jadi ada ulama yang menganggapnya ini tantangan Allah. Nih Allah membuat dari huruf semisal alif lam mim seperti Al-Qur'an. Manusia bikin tulisan dari huruf-huruf yang sama seperti Quran, cobalah, tidak akan mungkin bisa. Jadi itu diantara ulama ada yang menafsirkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu, kitab ini, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun. Orang yang melaksanakan ajarannya pasti mendapat petunjuk, pasti selamat. Di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita ini orang bertakwa, petunjuknya apa? Al-Qur'anul Karim. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita mau mengerti petunjuk, berarti kita harus membaca. Orang yang sudah membaca gak cukup, harus tahu kandungannya. Jadi kita baca, lalu kita gak ngerti, lalu kita gak melaksanakan, maka akan sama saja dengan orang yang tidak membaca, yaitu dia melanggar aturan-aturan Allah. Jadi kita membaca tujuannya mengerti untuk menjadikan petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan yang melaksanakan petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu hudal linnas, dalam ayat lain, petunjuk bagi manusia. Ternyata manusia ada yang petunjuknya Al-Quran, ada yang bukan Al-Quran. Lalu yang melaksanakan dengan baik petunjuk Al-Quran itu disebut al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa cirinya adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Hal-hal ghaib itu Allah Subhanahu wa taala itu ghaib. Nah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Makhluk itu ada yang syahadah, ada yang ghaib, ada yang nyata, ada yang ghaib. Yang ghaib itu misalkan akhirat, surga, neraka, padang mahsyar. Kalau di dunia itu setan, jin, itu semua ghaib. Nah, orang-orang yang bertakwa percaya kepada hal-hal ghaib yang diinformasikan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Jadi bukan sembarang hal ghaib, tetapi Rasul menginformasikan, percaya 100%, meskipun ghaib, meskipun kita nggak pernah lihat. Jadi kita percaya kepada akhirat. Orang yang percaya kepada akhirat, maka hidupnya akan terpengaruh oleh kehidupan akhirat. Dia nggak mungkin korupsi karena dia takut pembalasan akhirat. Dia tidak akan mengambil hak orang lain karena takut kepada akhirat. Dia tidak mau bermaksiat, tidak mau judi, tidak mau minum-minum keras, tidak mau berzina karena takut kepada akhirat. Jadi orang yang percaya kepada akhirat, kepada hal ghaib, terrealisasi dengan tingkah lakunya. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Jadi mendirikan salat itu di dalam tafsir Jalalain dijelaskan ya'tuna bihuquqiha, ya'tuna biha bihuquqiha, melaksanakan salat dan hak-haknya salat. Jadi salat dilaksanakan tepat waktu, tidak menunda-nunda, dengan berjamaah. Kemudian ajaran-ajaran salat dilaksanakan. Salat itu
tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholat cirinya adalah jauh dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang berikutnya ciri orang takwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma dari apa-apa razaqna yang kami anugerahkan, yang kami rizkikan, hum kepada mereka, yunfiquna mereka meninfakkan. Jadi mereka meninfakkan apa-apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi mereka meninfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Jadi dia itu nggak pelit, sering nolong orang, sering bantu yang kesusahan. Ada masjid dibangun dia bantu, ada pesantren belum jadi dia sumbang. Jadi orang yang ringan terhadap urusan dunia. Jangan rezeki itu dicari lelah, lalu kita nggak pernah beramal buat akhirat, itu akan rugi. Jadi kita sebagian rezeki kita infakkan di jalan Allah. Allah nggak nuntut semua. Wa mimma itu berarti sebagian dari apa-apa. Jadi Allah perintahkan sebagian. Sebagian itu kalau Abu Bakar imannya udah kuat, semua nggak jadi masalah tuh Abu Bakar dalam satu peperangan, semua diserahkan. Umar pernah separuh hartanya diserahkan. Utsman bin Affan sepertiganya diserahkan. Nah, jadi itu orang-orang yang imannya sudah kuat, beda dengan kita. Kita mah sebagiannya aja, 2,5%. sedekah 2,5% udah cukup, tapi rutin, maka itu akan menyelamatkan kita di akhirat dan akan memelihara rizki yang saat ini kita miliki. Jadi rizki terjaga bukan karena nabung, bukan karena nyimpennya di bank tertentu, ya bukan karena punya box di bank, tetapi dengan bersedekah insya Allah rezeki kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur Quran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi dajahlin wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mu'lati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mu'lati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mu'lati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.